Alhamdulillah, berkah Ramadan bagi Persib Bandung. Maung Bandung di puncak, dinginnya di sini, tapi kenapa yang di Jakarta yang kebakaran? Hahaha, kalian mending nyanyi aja dah daripada ngetik komenan tolol di Instagram Indosiar Sport. Tapi tunggu dulu, ada rahasia di balik dinginnya posisi puncak yang bakal bikin jamet ibu kota makin sesak napas. Penasaran kenapa mereka sepanas itu? Saksikan video lengkapnya sekarang sebelum mental mereka makin kena. Rezeki anak soleh, Persib terlalu tangguh untuk dikejar siapapun. Breaking news, Dewa United jadi pahlawan Bandung, Borneo FC terpeleset di Tangerang. Jangan ngarep kejar klasmen kami, kalian mending fokus kejar nomor 2, saingan sama tim gubernur yang dipenuhi fans jamet itu dah. Sadar nggak sih ada skenario besar yang bikin jalan Persib makin mulus gara-gara hasil ini? Ada fakta menyakitkan buat tim sebelah yang wajib kalian tahu di berita ini. Buruan tonton selengkapnya biar makin asik ngetawain mereka. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Maung Bandung di puncak, dinginnya di sini tapi kenapa yang di Jakarta yang kebakaran? Stadion GBLA malam ini bukan cuma jadi saksi bisu kemenangan Persib 1-0 atas Persita, tapi juga jadi saksi betapa kasihannya nasib tim lain yang cuma bisa nonton dari bawah. Andrew Jung sukses nyundul bola ke gawang di menit ke-50. Sementara di saat yang sama, ribuan jempol fans tim gubernur di Jakarta sukses nyundul keyboard dengan komentar-komentar paling absurd sepanjang sejarah peradaban manusia. Sejujurnya, pertandingan malam ini agak membosankan buat Persib. Kenapa? Karena Persita cuma bisa bertahan total kayak orang lagi nunggu cicilan pinjol jatuh tempo. Penguasaan bola 65%, belasan peluang, sampai-sampai kiper lawan kena kartu merah dan Hoki Caraka harus jadi kiper dadakan. Lucu banget kan? Striker timnas dipaksa pakai sarung tangan kiper cuma buat nahan gempuran Pangeran Biru. Itu bukan strategi, itu namanya ikhtiar terakhir orang pasrah. Persib mah santai, mengobok-ngobok pertahanan lawan sambil mikir, nanti abis juara enaknya konvoi lewat jalan mana ya? Tapi yang paling lucu bukan di lapangan, melainkan di kolom komentar Instagram Indosiar Sport. Ini fenomena alam yang luar biasa. Persib yang main, Persita yang kalah, tapi fans jamet Jakarta yang panas sampai ke ubun-ubun. Kalian itu kenapa sih? Tim kalian lagi sibuk apa? Oh iya, lupa. Lagi sibuk latihan buat ngejar posisi nomor 2 ya? Atau lagi sibuk bikin konten TikTok pakai lagu jedak-jeduk sambil ngetik wasit dibayar Persib? Mental kalian itu unik. Timnya nggak main, tapi jarinya lebih sibuk daripada gelandang bertahan. Padahal kalau IQ kalian dijumlahin sama poin tim kalian di klasemen, hasilnya tetap nggak bakal bisa nyali Persib. Dengar ya, wahai kaum jamet ibu kota, berhenti jadi polisi komentar yang tolol. Mau kalian teriak-teriak soal keberuntungan atau wasit, kenyataannya tetap satu. Persib punya 50 poin, kalian cuma punya kuota buat menghujat. Daripada sibuk ngetik opini sampah di akun Indosiar, mending fokus urusin tim kalian yang performanya lebih tidak stabil daripada emosi remaja tanggung di malam minggu. Buat tim-tim pesaing, kalau masih boleh disebut pesaing, saran kami cuma satu. Jangan ketinggian mimpinya. Jangan pernah ngarep ngejar kami. Jarak kita itu sudah bukan lagi beda poin, tapi beda kasta. Kalian mending fokus aja rebutan posisi runner-up sama sesama tim mediocre. Biarkan kami yang angkat piala, kalian cukup angkat jempol aja buat ngetik komentar nyinyir. Kasian soalnya, kalau sudah kalah di lapangan, jangan sampai kalah juga di akal sehat. Puncak itu dingin, tapi kalau kalian melihat ke bawah dan melihat fans rival lagi kebakaran jenggot, rasanya jadi hangat dan menghibur banget. Breaking news, Dewa United jadi pahlawan Bandung, Borneo FC terpelesat di Tangerang. Jika di Bandung ada pesta,
di Tangerang ada drama komedi berjudul Harapan yang Kandas. Dewa United secara mengejutkan berhasil menjinakkan Borneo FC dengan skor tipis 2-1 di Indomilk Arena. Sepasang gol dari Alex Martins tidak hanya memberikan 3 poin bagi Banten Warriors, tapi juga secara resmi memberikan karpet merah bagi Persib Bandung untuk melenggang sendirian di pucuk klasmen. Melihat hasil malam ini, sepertinya kita harus jujur pada keadaan. Buat tim-tim lain yang masih punya ambisi mau kudeta Persib dari singgasana klasemen, mending hapus aplikasi skor di HP kalian. Simpan jersinya di lemari, terus tidur yang nyenyak. Kenapa? Karena selisih poinnya sekarang sudah bukan lagi jarak klasmen, tapi sudah mirip jarak hubungan toksik yang dipaksain. Jauh dan menyakitkan. Persib sekarang duduk manis dengan 50 poin, sementara Borneo FC justru terpleset di tangan Dewa United. Ini ibarat kalian lagi lari maraton ngejar juara 1, malah kesandung tali sepatu sendiri di depan garis finish. Saran saya buat Borneo atau siapapun yang masih berisik di kolom komentar, jangan ketinggian mimpinya. Daripada capek-capek neropong Persib yang sudah di awan, mending kalian fokus rebutan posisi nomor 2 saja. Saingan kalian itu bukan Maung Bandung, tapi itu loh, tim asuhan gubernur yang fansnya memenuhi kolom komentar Indosiar Sport dengan gaya khas jamet Jakartanya. Iya, mereka yang kalau timnya kalah yang disalahin wasit, kalau timnya seri yang disalahin rumput, kalau timnya menang narasinya serasa juara dunia. Persib itu sudah di level final boss. Kalian yang masih level kroco mending baku hantam saja sama fans jamet ibu kota itu buat rebutan medali perak. Biar mereka sibuk ngetik komentar tolol di Instagram, sementara Boboto sibuk pesan tiket buat pesta juara di akhir musim. Liga ini sepertinya sudah selesai sebelum waktunya. Persib terlalu tangguh dan rival-rivalnya terlalu sibuk dengan drama internal serta gangguan pasukan jamet yang lebih jago ngetik daripada main bola. Harga pasaran terbaru Jay Idzes menarik untuk dibahas. Sebab kini bek timnas Indonesia itu tengah dilirik oleh 3 klub top Italia. Ketiga klub Serie A yang dikabarkan tertarik dengan bintang Venezia FC itu adalah Monza, Torino, hingga Bologna. Lantas, berapa harga yang bakal disiapkan ketiga tim Italia itu untuk menebus Jay Idzes dari Venezia FC? 1. Kontrak Jay Idzes masih panjang di Venezia FC. Perlu diketahui kontrak bek berusia 24 tahun itu dengan Venezia FC masih cukup panjang. Tepatnya, Jay masih akan bermain di Venezia FC hingga akhir musim panas 2027. Dengan kontrak panjang itu, membuat Jay sejatinya aman-aman saja di Venezia FC. Namun, nyatanya berkat performa apik yang berhasil, ia tunjukkan di sepanjang musim 2024 sampai 2250, membuat sejumlah tim tertarik kepadanya. 2. Nilai Jay Idzes mencapai 3 juta euro. Menurut laporan dari Transfermarkt, harga pasar Jay Idzes kini di harga 3 juta euro atau sekira 50 miliar rupiah. Nilai tersebut tertinggi di sepanjang kariernya sejauh ini. Itu membuktikan karier Jay Idzes sedang membaik. Karena itu, jika memang ingin pindah tim, mungkin ini adalah momentumnya. 3. Venezia FC tengah kesulitan. Venezia FC sejauh ini baru memetik 3 kemenangan dari 17 laga yang dimainkan di Liga Italia 2024 sampai 2025. Hal itu membuat Jay Idzes CS masuk zona degradasi karena menempati posisi 19 dengan 13 poin saja. Jika Jay Idzes ingin mengamankan tempat di Serie A musim depan, ia jelas harus membantu Venezia terhindar dari zona degradasi. Namun bisa juga ia pindah ke Bologna atau Torino yang sudah langganan bermain di Serie A. Media Cina ejek timnas Indonesia, siap-siap angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Cina, Sohu, mengejek timnas Indonesia dan 2 tim lain di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Bahrain dan Arab Saudi. Media Cina tersebut tepat entia mengatakan 3 dari 2 tim tersebut akan angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pasalnya Sohu menilai timnas Cina akan mengikuti jejak timnas Jepang dan Australia yang paling dijagokan untuk finish di 4 besar pada grup C tersebut. Rasa percaya diri media Cina itu tak lepas dari bertambahnya kekuatan timnas Cina dari sejumlah pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi. 1. Cina. Ikuti jejak timnas Indonesia. Cina tampaknya mengikuti jejak timnas Indonesia yang banyak menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat skuad berjuluk Garuda tersebut. Menurut laporan dari Sohu, saat ini sudah ada 4 pemain keturunan Cina yang siap tampil di 4 laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik untuk timnas Cina. Pemain yang sudah dinaturalisasi akan segera bermain dan membuat 3 tim Indonesia, Bahrain, Arab Saudi kewalahan. Dengan bergabungnya 4 pemain naturalisasi ke skuad Cina, jelas menjadi kabar buruk untuk Arab Saudi dan timnas Indonesia. Bunyi pernyataan Sohu. Dengan diperkuat 4 pemain naturalisasi, sudah saatnya timnas Indonesia dan Arab Saudi angkat koper dari kualifikasi, tambah pernyataan media Cina, Sohu tersebut. Sebagai informasi, saat ini China tengah menyelesaikan proses naturalisasi dari keempat pemain keturunan mereka, yakni Serginho, Changchun Yatai, Ryan Raposo, Vancouver Whitecaps, Okar Maritu, Guangzhou Mighty Lions, dan Christopher Cheng, Sandefjord. 2. Terkait Cairns, tim-tim di grup C sejauh ini baru Jepang di grup C sudah memastikan diri finish di 4 besar. Jepang hanya butuh tambahan 3 poin dari 4 laga tersisa untuk amankan 2 besar, yang berarti lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Ya, hanya 2 tim teratas yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat kualifikasi. Sementara posisi kelima dan keenam langsung gugur. Karena itu, semua tim mengincar setidaknya 4 besar. Sementara bagi Sohu, hadirnya 4 pemain naturalisasi jelas akan membawa dampak baik untuk kekuatan Cina. Hanya saja, persaingan di grup C sangatlah ketat. Jika melihat klasemen grup C, posisi kedua yang dikuasai Australia memiliki 7 poin, lalu 4 tim tersisa, Indonesia, Bahrain, Cina, dan Arab Saudi sama-sama mengantongi 6 poin. Jadi grup C masih sulit diprediksi karena semua tim masih memiliki kans untuk mengamankan posisi 2 besar. Sudah 3 kali bawa timnas Indonesia juara, Indras Jafri beberkan caranya pilih pemain yang pas untuk skuad Garuda. Pesepak bola harus. Nama Direktur Teknik PSSI Indras Jafri disebut-sebut dalam perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia pasca kekalahan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Di mana skuad asuhan Shin Tae-yong itu gagal di babak grup setelah dikalahkan Filipina di kandang sendiri dengan skor 0-1 pada 21 Desember 2024. Sebuah penutup tahun yang buruk. Pada tahun yang sama, Indras Jafri membawa timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara Piala AFF U19 setelah menumbangkan Thailand U19 0-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Walau di fase grup Indras Jafri sering mendapat kritik karena strateginya dianggap monoton, buktinya timnas Indonesia U19 berhasil memenangkan semua laga. Di fase grup, skuad Garuda Nusantara sukses mengemas 9 poin dengan total 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Timnas Indonesia U19 menang dalam pertandingan pertama melawan Filipina U19 dengan skor telak 6-0. Di laga kedua, skuad asuhan Indras Jafri kembali menang 0-2 melawan Kamboja U19. Di pertandingan terakhir melawan Timor Leste U19, mereka kembali pesta gol 6-2. Timnas Indonesia U19 pun dengan gagah lolos sebagai juara grup A Piala AFF U19.
Pada akhirnya gelar juara Piala AFF U19 2024 berhasil direngkuh Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan. Berdasarkan catatan, Indras Jafri sudah berhasil menyumbang 3 trofi untuk timnas Indonesia. Sebelum Piala AFF U19 adalah SEA Games 2023 Kamboja. Saat itu Indonesia menang atas Thailand di final. Gelar kedua Indras Jafri didapat di Piala AFF U29 di Stadion Olimpik, Phnom Penh, Kamboja. Dan gelar juara Indras Jafri pertama kali didapat pada Piala AFF U19 tahun 2013 di Sidoarjo, Jawa Timur. Lantas bagaimana cara Indras Jafri memilih pemain dan meramunya menjadi sebuah tim nasional yang tangguh? Tim nasional itu bukan tempat kepelatihan, pemain-pemainnya itu kan milik klub. Saya kebetulan memang aktif dari tahun 2011 di tim nasional dan saya selalu memantau para pemain, kata Indras Jafri di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Saya akan memanggil pemain yang cocok dengan kami. Mereka kami pantau dari kompetisi dari pertandingan ke pertandingan, tambahnya. Lebih spesifik, pelatih asal Padang membeberkan kriteria pemain yang akan dipilihnya. Menurut Indras Jafri, pemain harus memiliki profil teknis, medis, dan psikologi yang bagus. Kalau memilih pemain, tidak boleh dilepaskan 4 ini. Skill, taktikal kecerdasan, fisik, dan mentalnya, semua harus bagus, jelasnya. Keempat faktor tersebut sama pentingnya. Jadi apabila salah satu ditinggalkan, maka akan ada kekurangan pada pemain.